Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, campak yang dikenal sebagai morbilli atau measles merupakan penyakit infeksius ataupun penyakit menular dengan gejala demam, batuk, pilek, disertai ruam-ruam pada seluruh tubuh. Campak disebabkan oleh virus dari golongan paramyxovirus yang dapat menular melalui airborne atau udara seperti batuk maupun bersin. Campak menjadi penyakit endemik yang kerap dijumpai pada negara berkembang, salah satunya Indonesia. Campak berisiko tinggi untuk menyerang anak-anak dan orang dewasa yang belum mendapatkan imunisasi campak dan rubella. Campak adalah penyakit virus akut yang disebabkan oleh arenavirus dari genus Morbillivirus dari famili Paramyxoviridae. Nah, virus ini berasal dari famili yang sama dengan virus gondongan, virus parainfluenza, virus human metapneumovirus, dan RSV. Campak memiliki 6 struktur protein utama, diantaranya protein H atau hemagglutinin yang berperan dalam pelekatan virus ke sel penderita. Kemudian ada protein F atau protein fusion yang berperan dalam penyebaran virus dari sel ke sel. Kemudian ada protein M atau protein matriks yang berperan dalam penyatuan virus. Adapun protein L, protein large, protein NP, protein nukleoprotein, dan protein P atau polimerase fosfoprotein yang berada di bagian dalam virus. Nah, protein L dan protein P itu berperan dalam aktivitas polimerase RNA virus, sedangkan protein NP berperan sebagai struktur protein nukleokapsid. Campak dikelilingi oleh lapisan pelindung lipid sehingga mudah diinaktivasi oleh cairan yang dapat melarutkan lipid seperti ether dan chloroform. Virus ini juga dapat diinaktivasi dengan suhu panas yakni lebih dari 37 derajat Celcius, suhu dingin yang kurang dari 20 derajat Celcius, sinar ultraviolet, serta kadar pH yang ekstrim atau kurang dari 5 dan lebih dari 10. Virus campak ini juga bersifat memiliki jangka hidup yang pendek atau short survival time yakni kurang dari 2 jam. Berdasarkan tempat, penyakit campak adalah penyakit yang sering terjadi di daerah yang beriklim tropis. Pada tahun 2018 terdapat 140.000 kasus kematian akibat campak. Lebih dari 95% kasus tersebut berada di negara-negara yang pendapatannya per kapita rendah dan infrastruktur kesehatan yang lemah. Dilihat dari waktunya, di Indonesia pada awal musim hujan dan musim kemarau sering terjadi penyakit campak. Fenomena menarik ditemukan kasus tertinggi campak terjadi selama musim pancaroba pada tahun 2014 sampai 2019. Kasus tinggi campak pada bulan Mei dan Juni, tepatnya di musim kemarau, di mana udara menjadi lebih kering dari biasanya. Sementara kasus tinggi campak pada bulan Maret dan April, yaitu hujan dan kelembaban. Dilihat dari orangnya, penyakit campak adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus campak dan masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dengan kasus yang dilaporkan pada anak di bawah 5 tahun. Faktor resiko terjadinya campak diantaranya tinggal di rumah yang tidak sehat, rendahnya pengetahuan ibu, dan kurangnya vaksinasi. Umur terbanyak penderita campak adalah kurang dari 12 bulan, diikuti dengan kelompok umur 1-4 tahun dan kelompok umur 5-15 tahun. Masa inkubasi campak berkisar 8-12 hari. Campak dengan gejala klinis yang khas memiliki 3 stadium gejala klinis yang muncul sesuai dengan stadium perjalanan penyakit, yaitu tahap prodromal, erupsi, dan penyembuhan. Stadium prodromal berlangsung antara 2-4 hari. Pada tahap ini dapat ditemukan adanya demam disertai batuk, pilek, faringiperemis, nyeri menelan, stomatitis, dan konjungtivitis. Selanjutnya, pada stadium erupsi terlihat adanya bercak makulopapular yang dapat timbul pada hari ke-5 sampai hari ke-6. Ruam ini mulai muncul dari batas rambut belakang telinga, kemudian menjalar ke wajah, leher, hingga ekstremitas. Yang terakhir adalah stadium penyembuhan. Setelah 3 hari ruam muncul, maka ruam akan berkurang sesuai dengan urutan munculnya. Ruam akan mulai menghitam dan mengelupas yang pada akhirnya akan menghilang setelah 1-2 minggu. Rantai penularan campak mengacu pada rangkaian peristiwa yang dilalui virus campak dari satu orang ke orang lain, seperti introduksi virus, infeksi primer, infeksi sekunder, penularan, penyebaran, dan tindakan pengendalian. Tahapan penularan. Yang pertama, kontak dengan partikel udara.
Virus campak dapat menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Partikel virus campak yang terhirup oleh orang yang sehat dapat masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan infeksi. Yang kedua, kontak langsung. Penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan cairan dari saluran pernapasan penderita campak seperti air liur atau lendir dari hidung. Jika seseorang yang sehat menyentuh cairan tersebut dan kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan, maka virus campak dapat masuk ke tubuhnya. Yang ketiga, periode inkubasi. Setelah terpapar virus campak, seseorang akan mengalami periode inkubasi sebelum munculnya gejala. Selama periode ini, orang yang terinfeksi tetap dapat menularkan virus kepada orang lain meskipun belum menunjukkan gejala penyakit. Selanjutnya, gejala dan penyebaran. Setelah periode inkubasi, gejala campak seperti demam, ruam kulit, batuk, pilek, dan mata merah dapat muncul. Penderita campak menjadi sangat mudah menularkan virus selama gejala aktif penyakit ini. Upaya pencegahan campak salah satunya adalah dengan imunisasi. Upaya pencegahan campak termasuk program imunisasi rutin yang kuat, kegiatan imunisasi tambahan strategis, dan pengawasan yang kuat untuk mendekati atau mencapai eliminasi campak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan negara-negara yang bertujuan untuk menghilangkan campak untuk mencapai cakupan 95% dengan kedua dosis secara adil untuk semua anak di setiap distrik. Penanggulangan KLB campak yang didasarkan oleh analisis dan rekomendasi hasil penyelidikan KLB harus dilakukan sesegera mungkin untuk meminimalisasi jumlah penderita dan memutus rantai KLB campak di wilayah terjangkit dan wilayah sekitar. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penanggulangan KLB campak diantaranya tata laksana kasus, yakni berupa pengobatan simptomatis penderita yang tidak komplikasi, pemberian vitamin A dengan dosis yang tinggi, kemudian pengobatan penderita dengan komplikasi serta pemberian rujukan kepada penderita untuk ke rumah sakit. Kemudian melakukan komunikasi risiko kepada masyarakat dan pengambil keputusan, serta melakukan pelaksanaan respon imunisasi segera atau outbreak response immunizations berdasarkan hasil kajian epidemiologi.